Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda PAUD Nurul Makfirah yang soleh dan solehah. Teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Yana di sentra persiapan. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Yuk, bersikap. Anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di akhir tema, yaitu tentang gejala alam dengan subtema sebab dan akibat gejala alam. Hari ini kita akan belajar tentang gempa bumi. Nah, teman-teman, di sini siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Wah, gimana ya teman rasanya? Seperti goyang-goyang ya teman-teman, dan bangunan bergetar. Nah, berikut adalah proses terjadinya gempa bumi. Disimak ya teman-teman. Kenapa tiba-tiba semuanya bergoyang-goyang? Apakah bumi sedang merasa geli? Ayo, cari tahu penyebabnya. Hal-hal aneh yang terjadi pada bumi dan alam itu kita sebut sebagai fenomena alam. Dan fenomena alam itu ada banyak sekali contohnya. Misalnya, terjadinya siang dan malam, hujan, termasuk juga ketika bumi bergoncang yang biasanya disebut dengan gempa bumi. Getaran yang ditimbulkan oleh gempa bumi ada 3 tingkatan yang perlu anak-anak ketahui, yaitu yang pertama, gempa ringan yang tidak berbahaya dan menimbulkan kerusakan yang kecil sekali, jadi tidak perlu panik. Kedua adalah gempa sedang yang cukup berisiko merusak dan seringkali mengagetkan. Keluarlah dari dalam bangunan dalam keadaan tenang. Dan yang perlu diwaspadai adalah yang ketiga, yaitu gempa besar, karena sangat berbahaya dan beresiko merusak sangat besar. Maka segeralah mencari perlindungan atau pergi keluar dari bangunan. Agar kamu tetap aman dan selamat dari bahaya gempa bumi, ada beberapa hal yang harus kamu pahami, ingat, dan lakukan ya. Pertama, agar kamu tidak terkena benda-benda yang berjatuhan, segera cari meja dan pastikan kamu berlindung di bawahnya. Atau kalau kamu berada di kamar, segera ambil bantal dan tutup kepalamu agar tetap aman. Kedua, kamu harus menjauhi benda-benda yang mudah pecah, seperti jendela, kaca, gelas, agar kamu tidak terluka karena pecahannya. Tetaplah berlindung di bawah meja bersama ayah ibu sampai goyangan gempa bumi berhenti. Setelah itu, keluar rumah dan cari tempat yang luas dan jauhi gedung, pohon, dan lampu jalan yang kemungkinan bisa roboh. Kalau kamu tidak bisa keluar rumah dan terjebak, pakailah masker biar kamu tidak menghirup debu, dan buat bunyi yang keras biar orang lain di luar bisa datang dan menyelamatkanmu. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang gempa bumi. Sekarang kita sudah tahu apa itu gempa bumi dan bagaimana cara kita untuk menyikapi jika terjadi gempa bumi. Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan tadi, anak-anak bisa mengerti ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman, mari kita belajar huruf abjad bersama.
belajar mengenal huruf besar dan huruf kecil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Teman sudah paham tentang tema yang sudah dijelaskan? Berikut tugas teman-teman di sentra persiapan. Sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya. Tugas yang pertama yaitu kita akan meronce sesuai angka. Yang kedua, merangkai huruf G dengan media tutup botol atau koin atau batu yang ada di rumah. Selamat belajar ya. Teman-teman, kegiatan kita yaitu meronce sesuai dengan angka. Ini ada angka 5, angka 10. Kita meronce dengan menggunakan tali dan sedotan. Kita masukkan sedotannya dalam tali ya. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Bisa teman-teman? Selamat belajar. Teman, kegiatan kita yang kedua yaitu kita akan merangkai huruf G dengan menggunakan tutup botol. Nah, boleh tutup botol apa aja ya. Kita akan merangkai huruf G, G besar. Nah, selesai teman-teman, huruf G. Selamat belajar. Teman-teman sudah selesai mengerjakan sentra persiapan. Nah, mari ingat kembali. Tadi kita sudah belajar apa aja? Ya, kita sudah mengenal tentang gejala alam, belajar di sentra persiapan, meronce sesuai angka, merangkai huruf G. Bisa ya teman-teman? Nah, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa untuk kedua orang tua. Bersikap anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Teman-teman, sekian dari Bunda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.